Share screen. Oke, udah mulai gabung semua. Baiklah. Udah nampak ya. Nah, baiklah, kita masuk lagi ke materi Computer Science Unplugged. Jadi CS Unplugged. Itu kan. Ini ada intronya nih. Ternyata pakai PowerPoint dari Microsoft 365 cantik-cantik ininya. PowerPoint. Oke, jadi CS Unplugged itu mengajarkan ilmu komputer tanpa komputer. Itu katanya menurut Profesor Tim Bell. Jadi, nah, kan nggak kecolok kan? Jadi CS Unplugged itu delay. Sekarang? Belum berubah lagi? Udah? Oke ya. Jadi, mengapa kita perlu mengenalkan ya alasan perlunya CS Unplugged ke anak-anak ya. Jadi selama ini banyak kesalahpahaman memang. Jadi belajar komputer itu. Jadi belajar komputer itu adalah belajar komputer yang untuk ngetik, buat ya Microsoft Office, membuat video ya. Nah, jadi ini salah kaprah jadi mengenai ilmu komputer dan karir yang berkaitan. Jadi kan selama ini kita itu terutama yang dulu awal-awal adanya teknik informatika pertama kali ya, kuliah teknik informatika kayaknya wih hebat banget gitu kan. Padahal enggak itu. Jadi ilmu komputer adalah bidang ilmu sains, computer science yang berpikir komputasi atau CT tadi. Jadi CS Unplugged itu menjadikan sains yang ada di dalam ilmu komputer terasa lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Terus menggunakan permainan tanpa menggunakan komputer menjadi lebih nyaman untuk mengeksplorasi ide tanpa ada ketakutan dan kesalahan dalam belajar komputer. Ya. Nah, jadi itu data sama dengan bahan baku. Bagaimana kita dapat menyimpan informasi dalam komputer, ya. Jadi maksudnya itu komputer itu sebenarnya dia itu cuma permainan menyusun saja seperti itu kan. Nah, ini ada video bilangan biner ya, kita lihat sama-sama. Welcome to Computer Science Unplugged. These are a series of activities designed to introduce children to some of the great ideas in computer science without using a computer. You've probably heard that computers store data using the binary number system. They only use zeros and ones. This activity shows how you can store large numbers even if you can only count up to 1. Of course, the trick is to use more than one of these binary digits, or bits. Computers usually store bits in groups of 8, called a byte, but we're going to start our demonstration with 5 bits. Each of these children represent 1 bit. You can either see their card or not. That's a 0 or 1. Each card has a number of dots on it. The one on the right has 1, the next one has 2, then 4, 8 and 16. We just need to count the number of dots they're showing to read off the number they represent. For example, if the person holding the 8 dots is a 1, you add 8 to your total. If they're a 0, then their card doesn't count towards the total. For example, here the bits are 1, 0, 1, 1, 0, which shows 22 dots, 16, 4 and 2.
So 10110 represents the decimal number 22. And here, 11000 represents 24, 16 and 8. To convert a number into binary, we take a greedy approach from left to right. For example, to convert the number 25, we start with the 16 on the left. Because it's less than 25, we flip it up. Now we have 9 dots left to show. The next card is the 8, which is not too big, leaving just 1 dot to show. We therefore skip the 4 and 2 card and show the 1, giving our total of 25 dots. As a number, paketnya bukan yang gratisan dari Telkom tuh nggak saya pakai. Kayaknya saya jadi keluar ini. Di layar Bapak Ibu udah ya, oke. Ini yang belum. Nah, jadi yang katanya tadi misalnya, kan kita harus masing hafal angka-angka yang kita punya tadi. Tadi 8, 16. Kalau kata instrukturnya menyebutkan 25, tadi 25 itu berarti 16 sama 8 kan? Baru 24. Berarti yang satu harus muter juga, jadi 25. Nah, kayak gitu. Kalau seandainya 26, bukan yang satu, yang dua. Jadi kita tuh harus paham komando kita masing-masing. Kalau teman yang 16, oh iya berarti kan kita nih udah tahu nih, yang ini 16, 8, 4, 2, 1. Kalau katanya 25 berarti temen yang ini tadi, itu tadi perlu kerjasama tadi. Kalau itu 8, 16, berarti semua harus berhitung gitu loh, semua harus paham gitu, semua harus kompak. Nah, itu tadi. Oke, kalau itu mungkin agak sulit videonya, saya coba di sini ya. Kalau kita buka di sini langsung banyak videonya. Sorting yang buah. Nah, ini ya. 컴퓨터 환영합니다. 컴퓨터를 사용하지 않고 컴퓨터 과학의 원리를 습득해 봅시다. 이 비디오에서는 정렬망 활동을 설명합니다. Kita ngambil yang ini aja. Nah, ini sorting network. Iya. Mulai belum. Nah,
mereka ini apa enggak Nah, ini lagi nih. Yang ini lagi dia mengurutkan angka. Retry. Udah pakai yang pribadi juga nggak mau, yang sekolah juga gangguan. Tunggu. Punya saya ini udah bukan yang gratisan. Oh ini dah. Lihat di sini. Kann zu Staus führen. Und gute Regeln kann der Verkehr total stoppen. Dasselbe passiert mit Computernetzwerken, die vorsichtig designt werden müssen, um sicherzustellen, Probleme zu geben, werden wir Obst durch ein Netzwerk mit 5 Leuten transportieren. Das Ziel ist, dass jede Person die richtige Frucht bekommt. Am Anfang verteile die Früchte zufällig. Du kannst deine Früchte nur an deine Nachbarn weitergeben und nur, wenn sie gerade eine Hand frei haben. Das hier ist nicht erlaubt, weil der blaue Junge nicht neben dem grünen Mädchen ist. Manchmal musst du deine eigenen Früchte wieder abgeben, um deinem Team zum Ziel zu helfen. Mit ein bisschen Zusammenarbeit hat jeder am Ende seine eigene Frucht. Du kannst verschiedene Netzwerke ausprobieren. Die Version mit der geraden Linie ist nicht so schwer, wie es erst scheint. Lebih kepada kerjasama tim dan pikiran gitu ya. Jadi maksudnya ya di situ juga untuk kerjasama tim tadi berarti kita nggak boleh egois dong ya. Nah jadi ini kayaknya memang betul-betul memang CS Unplug ini juga kaitannya erat dengan apa City tadi memang bagus kalau kita terapkan di sini gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau seandainya nanti mungkin untuk ice breaking ke anak-anak gitu kan, anak-anak lagi bosan belajar, ini bisa kita terapkan untuk ice breakingnya selain dari untuk mengasah otak mereka, bagaimana mereka bersosialisasinya juga bagus gitu loh. Jadi CS Unplug ini bagus. Nah, gitu tadi. Kemudian oke, kita back tadi. Ini tadi kayaknya nah ini tadi ya. Mungkin nanti bisa dibaca
Jadi referensinya ini tadi ya saya ambil. Jadi untuk CS Unplug itu tadi ini, nah ini tadi yang routing date tadi udah ya, udah kita lihat sebelum. Yang dari tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu itu adalah untuk bekal Bapak Ibu bagaimana nanti cara menyampaikannya ke siswa. Bukan maksudnya Siti itu apa, oh berarti nanti ke peserta didik menyampaikan Siti itu bukan, nah Siti itu ini enggak, tapi sudah dikemas ke dalam bentuk pembelajaran gitu loh. Dan kayak ini tadi juga CS Unplug tadi, bukan, nah kita ini yuk CS Unplug yuk berpikir tanpa komputer, bukan maksudnya itu. Jadi kita udah mengenalkan mereka, yuk kita main. Nah, nanti kalau sudah mereka itu tahu nggak tadi itu apa? Tadi itu kalian sudah ibu. Jadi maksudnya itu bukan lagi kita, kalau saya ya saya mencoba memahamkan ke Bapak Ibu semua ini yang saya pelajari kemarin. Tapi untuk ke siswa kan mungkin bahasanya kita kemas berbeda. Nanti untuk yang pengimbasan ke 90 siswa tadi ya, itu sudah lebih kepada materi atau misalnya apa? Kalau misalnya kita bisa tatap muka, nanti kan pengimbasan tuh bulan Mei ya. Kalau memang bisa tatap muka ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak bisa tatap muka, kita laksanakan secara daring dengan mikro. Oke. Oke, untuk materi CS Unplug itu, nah kita masuk ke virtual lab. Saya sukanya ini kemarin masuk ke virtual lab, itu kita bikin program. Saya udah ada programnya, hasil saya sendiri ngasal-ngasal kemarin, cuma jadinya bagus. Cuma bukan di sini videonya, ada di laptop yang satu itu karena nggak bisa dicolok. Nanti kita coba buka di sini, mudah-mudahan masih ada. Berarti kini kita lip dulu ya di sini ya. Saya cukupkan untuk ya materi CS Unplug di sini. Kita langsung masuk ke virtual tools tadi ya, virtual tools.